saya anggap kita sudah selesaikan semua, dan karena itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini saya dan dinyatakan terbuka untuk umum ya. Saya kira terbuka untuk umum ya. Ibu dan Bapak sekalian, ya Pak Munarpi ini pertama kali saya ingin lupa Pak Munarpi Rizal. Tadi saya bertemu dengan mantan Ketua Kornas HAM periode lalu, Profesor Hafid Abbas. Ya. Menitip salam untuk Pak Munarpi Rizal. Ya, salam kembali. Dan juga tadi malam saya kontak-kontakan dengan Ketua yang sedang ada di Padang, Pak Ahmad Taupan Damanik, menyampaikan bahwa Pak Munarpi Rizal orang yang paling pas dikirim ke sini untuk menangani masalah guru honorer ini. Dia bilang di tangan beliau itu bisa tuntas masalah ini dari sudut HAM-nya. Karena itu kita sangat berterima kasih bisa beliau hadir. Tadi pagi saya dengan Prof. Hafid Abbas bertemu di pengukuhan guru besar Pak Sri Bintang Pamungkas. Dan siang ini baru saja saya kembali dari rumah Pak Rocky Gerung yang ramai diberitakan mau digusur. Juga menitipkan salam kepada Bapak dan teman-teman semua katanya di Komnas HAM. Ya. Mungkin karena sudah mengetahui masalah ini sehingga Beko sudah menjauh dari rumahnya. Kalau kemarin tinggal 50 meter, sekarang ada 150 meter dari rumahnya. Jadi salam dan terima kasih. Kita semua menginginkan persoalan-persoalan kemanusiaan seperti ini itu bisa kita tangani dengan baik, hak asasi manusia. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu cita-cita lahirnya bangsa dan negara Indonesia ini ialah untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negaranya. Jaminan kesejahteraan ini melekat ke dalam konstitusi negara kita, baik di dalam pembukaan maupun pada batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu wujud dari bentuk kesejahteraan umum ialah setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, hak memperoleh pekerjaan yang layak juga tertuang jelas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 38 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dipilih oleh setiap warga negara harus dapat digunakan sebagai wahana meningkatkan kemampuan diri serta meningkatkan kesejahteraan. Dan salah satu jenis pekerjaan yang diakui oleh seluruh negara di dunia ialah guru. Bagi guru, jaminan kesejahteraan secara khusus Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu pasal 14 ayat 1 yang menyatakan setiap guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Guru sendiri merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebuah negara, yaitu melalui pendidikan. Di Indonesia sendiri, salah satu bentuk dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan ialah dengan dialokasikannya anggaran pendapatan belanja kita dengan mandatory spending sebesar 2%
20%. Meskipun kita tahu bahwa angka ini belum menunjukkan adanya jaminan tentang kesejahteraan hidup bagi setiap guru, utamanya guru honorer. Saya kira umum kita mengikuti pemberitaan guru honorer masih ada yang menerima gaji jauh di bawah standar. Bahkan ada yang masih menerima gaji 300 ribuan per bulan, bahkan 200 ribu per bulan, dan itu pun diterimanya tidak setiap bulan. Kadangkala 3 bulan, bahkan 4 bulan sekali. Saya punya kelipingan koran yang banyak pemberitaan-pemberitaan tentang masalah tersebut. Melihat kenyataan tersebut, tuntutan guru honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah sebuah keniscayaan. Dengan diangkatnya menjadi PNS, guru honorer memperoleh jaminan penghasilan yang layak. Menjadi PNS merupakan wujud perhatian pemerintah kepada mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Jumlah guru honorer seluruh Indonesia mencapai 800 ribu orang yang tersebar di berbagai provinsi yang mengakomodir para guru honorer menjadi PNS. Pada tahun 2012 yang lalu, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri. Namun, kebijakan pemerintah tersebut terhenti dengan lahirnya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang nomor 2014 tahun 2014 menjelaskan bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terbitnya undang-undang ini semakin memperkecil peluang guru honorer menjadi PNS, terutama bagi guru honorer yang telah berusia di atas 35 tahun. Nah, Undang-Undang nomor 5 tadi tahun 2014 itu kemudian oleh pemerintah karena telah memberikan alternatif bagi guru honorer yang berusia di atas 35 tahun tadi, yaitu dengan mengisi formasi P3K. Formasi P3K, terlebih lagi pemerintah menjamin bahwa penghasilan yang diterima PNS dan P3K itu tidak jauh berbeda. Namun demikian, permasalahan belum berarti tuntas dengan kesempatan yang telah diberikan tersebut. Merujuk pada seleksi P3K bagi guru pada tahun ini ditemukan berbagai kendala, yaitu tidak semua daerah membuka formasi P3K guru. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat kerja dengan Komite 3 DPD RI mengatakan terdapat 10 daerah yang tidak membuka formasi P3K guru. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI, Wakil Ketua Komnas HAM, serta peserta rapat virtual yang berbahagia. Persoalan-persoalan tersebut masih terbilang sekelumit apabila dibandingkan dengan kondisi nyata yang menimpa guru honorer. Seyogyanya penyelesaian guru honorer tidak hanya terbatas persoalan angka, namun juga menyentuh sisi lain, terutama nilai-nilai kemanusiaan. Hak dasar memperoleh kesejahteraan seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk memprioritaskan penyelesaian guru honorer. Namun, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh DPD RI,
pada kenyataannya tenaga kependidikan honorer juga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena bagaimanapun keberadaan tenaga kependidikan merupakan satu sistem terwujudnya pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, Pak Munafrisal, dalam kesempatan ini kami ingin memperoleh berbagai informasi serta data terkait dengan permasalahan guru dan tenaga pendidikan honorer, khususnya bila dikaitkan dalam perspektif HAM. Terlebih lagi, Komnas HAM sendiri juga telah membentuk tim penanganan guru honorer yang informasinya kami peroleh bahwa itu dibentuk pada tahun lalu. Dalam kesempatan ini juga tentu kami juga berharap memperoleh gambaran dari laporan akhir tim tersebut. Untuk menyingkat waktu, saya kira itulah poin-poin yang sangat kami harapkan dari Komnas HAM, dan lebih dari itu semua kami ingin sejalan dengan Komnas HAM, bisa kita bersama-sama memberi kontribusi untuk menyelesaikan persoalan kita bersama ini, persoalan bangsa terkait dengan hal yang menurut kami di DPD RI ini sangat fundamental. Karena itulah kami membentuk pansus mengenai hal ini. Saya kira demikianlah Pak Munafrisal Manan kami sampaikan. Kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pemaparannya guna kita bisa menemukan titik temu di dalam penyelesaian persoalan tentang guru